Baik, selanjutnya adalah form rencana kontrak. Form rencana dan kontrak intervensi klien dan pelayanan dukungan. Nah, saya sudah menjelaskan terakhir dari buku Understanding Generalist Practice sampai pada tahap planning. Nah, ini teori di sana saya tuangkan dalam form ini ya, sehingga mudah. Nah, ini inisial klien, ini deskripsi masalah pokoknya apa. Ini saya guide, saya pandu dengan pembuatan kalimatnya, karena seringkali mahasiswa kesulitan bagaimana sih memformulasi kalimatnya. Nah, di sini contohnya klien mempunyai masalah mengenai apa yang menyebabkan klien kenapa ya. Nanti saya kasih contoh kasus sehingga kalian bisa menuliskannya di sini. Kemudian deskripsi kebutuhan pokok. Ya, ini adalah kalau kalian ingat, translate problems into needs. Jadi kalau di sini adalah masalahnya ini sudah pada tahap prioritas ya, sudah setting, sudah menentukan prioritas masalah, sudah merumuskan dalam satu masalah seperti yang pada form assessment tadi kan, yang paling bawah itu ada ringkasan masalah. Nah, itu ringkasan masalahnya adalah sudah melalui proses melakukan prioritizing, ya, memprioritaskan masalah apa. Klien sudah kita minta mengurutkan ya, masalah yang akan dilakukan, dicari solusinya bersama klien, itulah yang dituliskan di sini. Jadi misalkan dari sekian masalah dipilih 3 masalah, maka per satu masalah itu dibuatkan form seperti ini. Jadi satu masalah satu form, sehingga nanti detail satu-satu diselesaikannya. Nah, ini ya, itulah yang dimaksud dengan deskripsi masalah pokok ya, satu masalah yang diangkat kemudian diterjemahkan dari permasalahan menjadi kebutuhan ya, translate problem into needs. Kemudian tujuan pokok, jangka panjangnya apa ya, jangka panjang ini 1 tahun atau lebih ya. Goals ya, setting goals kalau dalam buku ya. Di sini dicontohkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, maka ya kebutuhan ini maksudnya untuk kebutuhan pokok. Jadi nyambung semua ya kalimatnya, dari sini ke sini ya. Klien punya masalah apa, menyebabkan klien seperti apa, menyebabkan klien bagaimana, itulah yang kondisi terkini, existing situation klien ya. Kemudian berdasarkan masalah tersebut klien butuh apa. Berdasarkan kebutuhan itu, maka intervensi jangka panjangnya, goalsnya apa, klien mampu atau mendapatkan atau menjadi, ini garis miring dipilih salah satu ya, apa, dengan cara apa, dengan bantuan siapa, di mana. Kemudian tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah tentu saja kalau konteks praktikum ya, di akhir praktikum itu mau seperti apa capaiannya dari tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya misalkan terbebas dari kecanduan terhadap obat, itu secara empiris, pengalaman rehabilitasi yang serupa dengan kasus serupa, misalkan taruhlah selesai dalam waktu jangka panjang 6 bulan atau 1 tahun ya, maka jangka pendeknya praktikum kan 3 bulan. Nah, misalkan setelah dipakai asesmen 1 bulan, 2 bulan berikutnya itu, maka dalam waktu 2 bulan targetnya apa. Kan nggak mungkin kalau tadi secara empiris biasanya kasus itu selesai ya, clean dari ketergantungan obat itu
dalam jangka 1 tahun itu betul-betul clean, maka kalau 2 bulan apa ya, secara empiris juga di lembaga kan punya pengalaman, kalau 2 bulan itu targetnya apa, maka itulah menjadi tujuan jangka pendek ya. Nah, maka disetting dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang tersebut, maka dalam jangka waktu 1 bulan, paling pendek 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ini bisa disesuaikan. Ini tujuan intervensi ini adalah klien mampu apa, atau klien mendapatkan apa, atau klien menjadi apa. Mampu berarti kemampuan klien mampu apa, kalau mendapatkan berarti mendapatkan layanan apa, kalau menjadi klien menjadi apa ya, dengan cara apa, dengan bantuan siapa, di mana. Perspektif kekuatan. Nah, untuk mencapai tujuan jangka pendek itu, klien punya kekuatan apa nih yang bisa dijadikan modal untuk bisa sukses mencapai tujuan tersebut ya. Jadi klien punya kekuatan berupa apa yang mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang tersebut. Lalu dibuatlah planning ya, kegiatan atau pelayanan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek yang melibatkan sistem pada level mikro sampai makro. Waktu pelaksanaannya tentunya minggu yang tersisa dalam kegiatan praktikum, taruhlah di sini minggu ke-7 sampai ke-13. Penanggung jawabnya siapa? Ukuran kesuksesannya apa? Kalau kita ingat di gambar di bagian di understanding generalist practice ya, ada kemarin saya jelaskan who will do what, by when, how you measure the success. Ukurannya apa? Bisa jumlah waktu, bisa angka, misalkan berat badan kan pakai angka, bisa skala misalkan cukup cukup, sangat gitu ya, kurang malah jangan jadi ukuran ya. Skala itu seperti itu, atau bisa juga diskalakan 0 sampai 10, skalanya berapa nyampainya. Nah ini layanannya berdasarkan ini ya, jangka panjang ini ya, menjadi apa, dengan cara apa, bantuan apa, di mana diturunkanlah dalam agenda seperti ini. Klien melakukan apa dalam rangka tadi, kalau dalam 1 tahun klien clean, bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kalau dalam jangka pendeknya 1 bulan, berarti klien disiplin melakukan klien mendapatkan treatment apa ya selama sebulan. Nah, di sini dirinci klien melakukan apa. Treatment itu kan treatment misalkan terapi komunitas ya, apa aja klien melakukan apa, dengan bantuan apa. Nah, yang pertama ini klien kegiatannya berfokus pada perbaikan individu klien sendiri, pengetahuannya, sikap, keterampilan ya. Ukuran penanggung jawabnya siapa? Tentu saja klien itu sendiri, Peksos, dan kalau ada siapa lagi terlibat. Ukuran kesuksesannya apa? Nah, lakukannya berapa kali, atau ini tadi ditentukan ukurannya ya. Kalau misalkan melakukan treatment sekali seminggu, berarti nanti kan di monitoring tercapai enggak gitu. Ini fungsi dari adanya ukuran seperti itu. Kemudian klien melakukan apa, dengan bantuan siapa. Yang kedua ini klien kegiatannya melibatkan mikrosistem, keluarga, teman sebaya misalkan ya, teman sekolah atau siapapun yang mikrosistemnya yang dia sehari-hari ketemu ya. Kemudian yang ketiga, klien melakukan apa, dengan bantuan apa. Ini kegiatan yang melibatkan mesosistem, yaitu antar mikrosistem klien, yang melibatkan struktur, melibatkan orang tua, seperti itu ya. Ukuran kesuksesannya apa, ini